Saya kira itu mungkin yang sangat penting untuk dicatat oleh siapapun, termasuk tadi Pak Amin bilang kalau ada tetangga sebelah itu yang bergerak di sektor intelijen, ya supaya dicatat bahwa kami ini juga menyelenggarakan ini sesuai dengan konstitusi, aturan main. Jangan pula nanti kami segera ditangkap, tapi bukan berarti kami takut untuk ditangkap. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka wajar saja kalau kita mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan kepada rezim oligarkis ini, ya. Supaya juga ini dicatat. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita harus mengingatkan ya bahwa ternyata pengusaha oligarki ini melakukan investasi bukan hanya di sektor bisnis, tapi investasinya juga dilakukan di partai-partai misalnya, di penguasa. Mereka investasi, salah satunya itu dengan menyuap. Ya, menyuap apakah itu anak-anak pejabat termasuk Gibran dan Kaisang yang kita duga itu terlibat KKN, tapi juga kemungkinan besar menyuap partai-partai. Untuk apa? Untuk menghasilkan partai dan eksekutif atau pemerintahan Jokowi itu menghasilkan kebijakan dan peraturan termasuk undang-undang yang menguntungkan para pengusaha oligarkis itu. Penegak hukum, terutama yang kita sudah datangi itu KPK, lalu Kejaksaan Agung, insya Allah nanti kita juga akan segera ke sana, lalu Polri, itu kita minta untuk mengusut dugaan KKN anaknya Presiden Jokowi. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita menuntut? Karena memang kita ingin agar penyelenggara negara ini sesuai dengan aturan main yang diatur dalam konstitusi. Kemudian juga petisi 100 sudah meminta supaya MPR atau DPR memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi untuk nanti menyampaikan hasil pansusnya mungkin di DPR ke MK, MK lalu menyerahkan hasilnya ke MPR. Nah, itu juga sama, kita bicara tentang aturan main. Kasus Gibran juga sama, kita datang ke sana untuk supaya negara ini diselenggarakan sesuai dengan aturan main. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka wajar saja kalau kita mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan kepada rezim oligarkis ini. Saya kira itu mungkin yang sangat penting untuk dicatat oleh siapapun, termasuk tadi Pak Amin bilang kalau ada tetangga sebelah itu yang bergerak di sektor intelijen, ya supaya dicatat bahwa kami ini juga menyelenggarakan ini sesuai dengan konstitusi, aturan main. Jangan pula nanti kami segera ditangkap, tapi bukan berarti kami takut untuk ditangkap gitu ya. Supaya juga ini dicatat. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita harus mengingatkan ya bahwa ternyata pengusaha oligarki ini melakukan investasi bukan hanya di sektor bisnis, tapi investasinya juga dilakukan di partai-partai misalnya, di penguasa. Mereka investasi, salah satunya itu dengan menyuap. Ya, menyuap apakah itu anak-anak pejabat termasuk Gibran dan Kaisang yang kita duga itu terlibat KKN, tapi juga kemungkinan besar menyuap partai-partai. Untuk apa? Untuk menghasilkan partai dan eksekutif atau pemerintahan Jokowi itu menghasilkan kebijakan dan peraturan termasuk undang-undang yang menguntungkan para pengusaha oligarkis itu. Ya, ini catatan penting kita bahwa ini terjadi sangat masif ya di pemerintahan Jokowi dan pemerintahan oligarkis ini. Kalau dulu mungkin tidak ada pengusaha atau yang berasal dari pengusaha menjadi duta besar sampai ini terjadi ya. Terjadi di pemerintahan Jokowi ini seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Antoni Budiawan. Jadi ini juga perlu kita ingatkan. Jadi rakyat tadi di poin pertama yang saya sebutkan itu supaya paham siapa yang memang harus bertanggung jawab terhadap situasi negara yang seperti ini yang semakin
dikuasai oleh oligarki, dan salah satunya adalah pengusaha oligarkis yang melakukan suap terhadap penyelenggara negara, termasuk diduga kuat ke partai-partai. Nah, poin ketiga, saya kira poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat reformasi yang lahir di 97-98, di mana di sana juga kita mencatat banyak tokoh, salah satunya itu Pak Amin, sebetulnya juga termasuk itu Ibu Megawati yang menghasilkan partai, salah satunya partai reformis ya, kalau kita ingin katakan itu adalah PDIP. Jadi mari ya bersama rakyat ini, partai-partai oposisi dan juga PDIP bergabung bersama rakyat untuk bagaimana memakzulkan Presiden Jokowi, bagaimana mengajak rakyat supaya proses pemakzulan tersebut bisa terlaksana. Jadi mari partai-partai reformis ya, terutama itu kalau yang lahir setelah setelah reformasi itu ada PKS, ada Demokrat, ada PDIP, dan belakangan juga ada partai-partai baru yang baru disetujui oleh KPU, termasuk Partai Umat misalnya. Mari kita sama-sama bergabung bersama rakyat untuk kembali mengingat dan menjalankan semangat reformasi bahwa KKN di bumi pertiwi Indonesia ini harus dihentikan. Salah satunya itu, mari kita melakukan perlawanan secara terbuka, ya, people power seperti yang sudah disebutkan Pak Amin, mulai dari minggu-minggu ini sampai beberapa bulan ke depan, supaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu akhirnya bisa terwujud, dan kita harap agar DPR segera melakukan proses pemakzulan sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar, dan salah satunya itu seandainya kita harapkan itu bisa terlaksana, itu adalah bagaimana sikap dari partai-partai reformis, salah satunya itu adalah PDIP. Ibu Mega, bagaimana? Apakah Anda rela ya KKN di rezim Jokowi ini lebih buruk kondisinya saat ini dibanding sebelumnya, dan Anda waktu itu Ibu Mega terlibat untuk bagaimana rezim itu turun, padahal KKN-nya itu mungkin tidak separah sekarang. Kalau Anda tidak melakukan bagaimana ini tuntutan rakyat, maka kita bisa mengatakan Anda hipokrit kalau membiarkan rezim Jokowi ini terus berkuasa, dan ini adalah rezim oligarkis yang KKN-nya justru lebih parah dibanding sebelumnya.